sunyi yang dilihat oleh Tuhan. Kisah Tamar di Kejadian 38 akan memberi kita banyak pelajaran. Saya memberi judul renungan sore ini, sunyi yang dilihat Tuhan saat suara yang dibungkam, surga tetap mendengar. Saudara, dalam Kejadian 38 khususnya ayat 26 ada pernyataan yang membalikkan keadaan dari kebesaran hati Yehuda. Dia berkata, dia atau Tamar lebih benar daripada aku. Saudara, Tamar mungkin bukan tokoh yang sering disebut dalam khotbah yang besar. Mungkin jarang orang membawakannya. Namanya muncul dalam kisah keluarga, dan keluarga ini penuh luka, penundaan, dan ketidakadilan. Tamar kehilangan suami bahkan sampai 2 kali. Dia kehilangan kepastian dalam hidupnya. Dia digantung dengan janji dan dia menunggu janji yang tidak ditepati. Saudara, dalam sistem patriarki di mana pada zamannya wanita kelas 2, Tamar tidak bisa bersuara. Keputusan hidupnya ditentukan oleh Yehuda, yaitu orang lain ya saudara ya maksudnya. Jadi ada satu hal yang sering dilupakan. Saudara, ingat ini, meskipun manusia membungkam, ingat Tuhan tidak pernah berhenti melihat. Kesunyian Tamar, ketidakadilan pada Tamar, itu bukan kesunyian tanpa saksi. 3 hal kita pelajari. Tuhan melihat air mata yang tidak dilihat manusia. Kejadian 38 ayat 11. Ini paralel dengan Mazmur 34 ayat 19. Saat Yehuda menyuruh Tamar pulang, mengusir secara halus Tamar ke rumah ayahnya, dia membuat penantian yang tidak pernah pasti. Penantian itu hanya menunda-nunda hidup antara janji dan penundaan. Seperti kata Mazmur, Tuhan dekat pada orang yang remuk hati, patah hati. Percayalah, saat sistem membungkam suara kita, surga tetap menyaksikan. Saat ini, mungkin Anda yang mendengar punya suara yang tidak didengar. Tuhan tidak pernah menutup mata dan telinga terhadap luka-luka yang tersembunyi. Yang kedua, Tuhan membela dengan cara yang kita tidak duga, tidak terduga caranya. Bila kita melihat kisah dari Kejadian 38 khususnya ayat 25 sampai 26, ini sangat sama seperti yang dinyatakan di Amsal 21 ayat 2. Saat Tamar hampir saja dihukum dibakar, dia tidak berteriak membela dirinya. Dia hanya berstrategi dan menunjukkan tanda milik otoritas Yehuda. Dan dari sini kita terungkap kebenaran yang tersingkap. Yehuda sering berkata, maka Yehuda berkata dengan hati besar, dia lebih benar daripadaku. Saudara, kebenaran memang tidak selalu datang dengan suara keras, tetapi percayalah, kebenaran akan hadir dengan ketenangan yang tak terbantahkan. Kadang kita tidak perlu membalas setiap tuduhan. Serahkan kebenaran kepada Tuhan, karena Tuhan tahu kapan waktunya menyingkapkan semua kebenaran. Saudara, yang ketiga kita belajar Tuhan akan mengubah luka jadi bagian dari rencananya. Bila kita melihat dari Kejadian 38 ayat 29, ini sama seperti yang dinyatakan di Matius 1 ayat 3. Dari Tamar lahirlah Peres, dan dari Peres lahirlah Daud, dan dari Daud lahirlah Kristus Sang Mesias. Perempuan yang hampir mati dibakar karena tuduhan justru menjadi nenek moyang Mesias. Wow, apa yang pernah dipermalukan manusia akan diubah Tuhan, bahkan dipakai Tuhan menjadi bagian dari sejarah keselamatan. Percayalah, Tuhan tidak hanya akan memulihkan luka kita, Dia dapat memakai luka kita untuk melahirkan tujuan yang lebih besar. Tamar mengajarkan kita satu hal, Tuhan tidak pernah absen dalam kesunyian. Tuhan melihat ketika manusia menunda keadilan. Tuhan bekerja ketika kebenaran disembunyikan. Dia memulihkan ketika nama seseorang hampir diputus. Jangan putus asa saat suara kita tidak didengar Tuhan, tidak didengar manusia. Jangan menyerah saat keadilan terasa tertunda. Jangan takut saat kebenaran tampak kalah. Karena Allah kita Allah yang melihat bahkan dalam senyap, dan Dia akan bertindak pada waktunya.
Sunyi bukan akhir cerita, luka bukan akhir cerita. Justru seringkali itu adalah tempat Tuhan menyiapkan pembalikan terbesar. Tuhan memberkati.